Kan diperintahkan taatilah Allah, taatilah Rasul gitu Pak. Nah, yang dimaksud dengan taatilah Rasul itu ya apa yang tertulis di hadis. Maksud saya adalah apa yang diperintahkan Allah di dalam Quran untuk mentaati Rasul. Rasul bicaranya di hadis Pak. Nah, Rasul dapat dari mana perintah yang di dalam hadis? Itu juga semuanya juga wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya di dalam Quran banyak ayat-ayat sains Pak. Di dalam hadis juga banyak hadis yang berhubungan dengan sains. Nah, dari mana Nabi Muhammad tahu tentang sains di dalam hadis kalau tidak dari dari Allah Subhanahu wa taala gitu Pak. Silakan. Shalom teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Good News. Di dalam channel ini kita akan membahas tentang iman kekristenan. Segala hal yang bersangkut paut dengan iman Kristen akan kita tuangkan di dalam channel ini melalui setiap video-video yang akan diupload melalui channel ini. Baik itu materi-materi tentang sejarah kekristenan, kesaksian murtadin, debat lintas iman, ataupun berita-berita terbaru dari dalam iman kekristenan. Sebelum mulai videonya, saya mohon dukungan teman-teman untuk menekan tombol subscribe, like, share, dan komen agar channel ini dapat berkembang dan dapat memberitakan kabar baik kepada semua orang. Channel ini mempunyai sebuah program, yaitu program membaca Alkitab selama 1 tahun, di mana di setiap akhir video ini kita akan bersama-sama membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Dalam 1 hari kita akan membaca sebanyak 3 pasal. Bagi teman-teman yang berminat untuk membaca Alkitab bersama-sama dengan saya, silakan teman-teman simak video ini sampai selesai agar kita bersama-sama bertumbuh, memahami Alkitab, bahkan dapat melawan setiap orang yang selalu menjelek-jelekan iman kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Sebelum mulai video ini, ada baiknya teman-teman menyeduh kopi terlebih dahulu agar dalam menyaksikan setiap video dari dalam channel ini, teman-teman tidak mengantuk dan teman-teman bisa fokus untuk menyimak setiap video-video yang akan diupload melalui channel ini. Selamat menyaksikan dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di awal video ini kita mendengar secara bersama-sama bahwa Don Ditan mengatakan bahwa hadis itu berisi banyak sekali tentang sains. Untuk itu, saya akan menunjukkan kepada Don Ditan sebuah fakta-fakta dan kebenaran-kebenaran yang tidak diketahui Don Ditan di dalam hadis yang ia percayai itu. Mari kita simak paparan demi paparan yang akan kita baca, informasi demi informasi yang akan kita dengarkan secara khusus dari materi-materi yang akan disampaikan oleh Kiamat. Mari kita dengarkan bersama-sama. Kalau masih tertutup akal dan pikirannya, memangnya apa enaknya menjadi sesat dan menjadi pengikut penjahat kelamin? Walaupun kemudian berusaha nempel dan berkolaborasi dengan imam Kristen dengan dalih, kami mencintai Isa atau Yesus kalian. Pernyataan ini semuanya omong kosong menurut Kiamat. Semua muslim percaya dengan semua perkataan Rasulullah secara membabi buta, bahkan mereka mentuhankan setiap perkataan Nabi Muhammad. Kita lihat di dalam Quran surah 9 ayat 31. At-Taubah 9 ayat 31, mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa, tidak ada Tuhan selain Dia.
Maha suci Dia daripada yang mereka persekutukan. Kalian semua percaya akan diberi surga. Surga seperti apa nanti kita baca setiap surat-surat yang tertulis di sini ya teman-teman. Quran surah 56 Waqiah ayat yang ke-35, kami menciptakan mereka bidadari-bidadari itu secara langsung. Ayat yang ke-36, lalu kami jadikan mereka perawan-perawan. Kemudian dari Quran surah 78 ayat yang ke-33, dan gadis-gadis belia yang sebaya. Yang artinya Anda sudah menolak Yesus Kristus, sebab Yesus mengatakan ajaran seperti itu adalah ajaran sesat. Seperti yang dikatakan Paulus dalam 2 Korintus 11 ayat yang keempat, waspadalah dengan Yesus lain. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Sebab ajaran tersebut dinyatakan terkutuk. Kita bisa lihat di dalam Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia, karena Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti satu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepada kamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang katakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah ia. Dan kemudian melakukan pertumpahan darah. Itu ada di Quran surah 8 ayat 12 sampai 13, ayat 17, Quran surah 25 ayat 28, dan hadis Nasai 3991 dan seterusnya. Nanti kita akan bacakan semua hadis dan surah-surah ini teman-teman. Quran surah 8 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan di dalam hati orang-orang kafir, maka pukullah di atas leher mereka dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka. Ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya, dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, sesungguhnya Allah sangat keras siksanya. Kemudian ayat yang ke-17 masih dari surah yang sama, maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan aku yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberikan kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Kemudian dari hadis Sunan Nasai 3991, siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah. Kemudian masih dari hadis yang sama, nomor 3889, tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari 3 perkara, yaitu yang berzina setelah menikah, maka ia dirajam, atau membunuh dengan sengaja, ia akan dibalas, atau murtad setelah mereka masuk Islam, maka ia dibunuh. Kemudian dari hadis Nasai 3998, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kalian,
Kemudian Abu Musa melemparkan bantal untuknya agar ia duduk padanya. Kemudian didatangkan seorang laki-laki Yahudi yang masuk Islam kemudian kafir. Maka Mu'adz berkata, saya tidak akan duduk hingga ia dibunuh. Keputusan Allah dan Rasulullah sebanyak 3 kali, kemudian setelah dibunuh ia pun duduk. Yang lagi-lagi ini dikatakan sesat oleh Yesus Kristus. Kita nanti bacakan kita baca di dalam Yohanes 16 ayat yang kedua. Yohanes 16 ayat yang kedua, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Apabila diajarkan membunuh diberi pahala. Hadis Bukhari 4669. Hadis Bukhari 4669. Pada akhir zaman nanti akan datang suatu kaum yang muda usianya lagi bodoh. Mereka berkata-kata dengan kebaikan, akan tetapi mereka keluar dari Islam sebagaimana meluncurnya anak panah dari busurnya. Keimanan mereka tidaklah melewati batas tenggorokan, tidak meresap dalam hati. Karena itu, dimanapun kalian menemukannya, maka bunuhlah mereka. Karena sesungguhnya membunuh mereka merupakan pahala, yakni pahala pada hari kiamat bagi mereka yang membunuh mereka. Dan kemudian diwajibkan memerangi yang tidak beriman. Hadis Bukhari 24. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan yang demikian, maka mereka telah memelihara darah dan harta mereka dariku kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada pada Allah. Tanpa penolakan kepada Allah dan Muhammad sampai yang kafir itu masuk Islam dan mendirikan sholat. Quran surah 9 ayat 5 dan ayat yang ke-29. Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kepada mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat yang 9. Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah, lalu mereka berulang menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Sungguh betapa buruknya apa yang mereka kerjakan. Ayat 29. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah, pajak, dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Lalu adakah yang berani mengatakan, lalu kenapa Muslim di Indonesia tidak seperti itu? Jawabannya kembali lagi bahwa di Indonesia ajaran Islam yang sejati dinyatakan sebagai ajaran teroris yang wajib dibasmi. Sehingga yang dilihat saat ini adalah Islam versi lead dengan berkamuflase dengan budaya Kristen. Walaupun begitu, tetap dengan jelas kita bisa melihat akar pengajaran ini dari sejarah dan belahan negara Timur Tengah yang mengalami pertumbuhan teroris yang begitu signifikan dengan diterapkannya hukum Islam. Namun, masih saja dengan tidak bertanggung jawab khalayak umum mengatakan itu oknum. Hal ini sungguh-sungguh konyol. Itulah kenapa ajaran sesat yang selalu diupayakan ditutup-tutupi seperti bunglon, dan virus ekstrim ini harus dibongkar.
Ini juga alasan kenapa para polemikus dan kelompok agama yang adalah pengemis tersebut merasa terhambat perpolitikannya ketika dihalangi, kemudian menginginkan darah saya untuk ditumpahkan. Memang saya ini begitu berbahayakah dalam membongkar kesesatan? Walaupun saya anti dengan ajaran ini, tapi saya berusaha netral dalam membaca dan menjelaskan, sehingga melalui kasihlah mereka akan berpikir. Apakah sampai tahap ini masih ada yang berani-beraninya mengatakan saya ini menghujat dan menista? Teruslah belajar, karena ajaranmu ini dikatakan ajaran terorisme karena memang itu konsekuensi dari doktrin yang tertulis di dalam kitab-kitabmu. Lalu definisi seorang yang menyukai anak di bawah 18 tahun di Indonesia dikategorikan sebagai pedofil. Kita bisa lihat di dalam Undang-Undang Dasar Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1. Negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya. Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagai dimaksudkan pada ayat 1. Pertama, meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak. Apakah kalau kemudian fakta ini saya gunakan untuk menyebutkan ajaran Islam, apakah dikategorikan menista? Fakta itu pahit. Apalagi Muhammad mengatakan anaknya Fatimah ketika berusia 15 tahun sebagai anak kecil ketika hendak dinikahi oleh kedua mertua Muhammad, yakni Umar, Abu Bakar. Nanti kita bacakan hadisnya di dalam hadis Nasai 3169. Artinya dapat diambil kesimpulan bahwa budaya saat itu mengatakan Aisyah yang berumur 9 tahun berhubungan atau bersetubuh atau bersenggama dengan Rasulullah merupakan praktek pedofil menurut mulut Rasulullah sendiri, yang bahkan umurnya masih 0,6 kali lebih kecil dari 15 tahun. Hadis Nasai 3169, sesungguhnya ia masih kecil, lalu Ali melamarnya dan beliau menikahinya dengan Ali. Sedangkan bila dikaji dari budaya perkawinan kuno di timur, umumnya seorang menikah di atas 12 tahun. Di sini kita tahu bahwa memang yang dilakukan Rasulullah dapat membuat Aisyah menjadi mandul menurut ilmu kesehatan. Tetapi apakah ini terjadi? Siapakah nama anaknya Aisyah dalam 9 tahun menikah dengan Rasulullah? Tidak ada. So, kenapa? Apakah kebetulan? Atau kegagalan reproduksi Rasulullah yang mau dinista umatnya sendiri? Berpikirlah bahwa Aisyah itu anak kelas 3 SD yang ukuran alat vital pun tidak sampai 1 cm. Terlalu keji ketika memikirkannya, begitu tega Rasulullah ini. Apakah lantas pemikiran ini bisa dianggap menghujat? Apabila mengatakan Rasulullah dan Islam ini sebagai ajaran pedofil, bukankah ini fakta? Haruskah saya berdusta dalam berdialektika ketika Muslim disebarkan melalui kedustaan dalam iman kekristenan? Lantas, apakah ajaran sesat ini tidak boleh diungkapkan? Kalau benar seperti ini, begitu konyol dan terkutuk mindset negeri ini. Aku berharap tidak dan masih banyak yang terbuka untuk mencari kebenaran yang sejati, bukan kepastian masuk neraka. Quran Surah 19 ayat 71. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya dalam tanda kurung neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan dan kekal di dalamnya. Quran Surah 6 ayat 106 dan Quran Surah
43 ayat 74. Sebab kalau melalui Muhammad ada keselamatan, kenapa Muhammad sendiri masih didoakan untuk keselamatannya? Quran surah 33 ayat 56. Perhatikan kata per kata, terutama kata ini, wasalimu, yang artinya mohonkan keselamatan. Pantaslah ulama besar ini sampai mengatakan hal yang seperti ini. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan ulama besar ini. Tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Yuk, berpikirlah jernih. Ini benar-benar ajaran Islam dan menjadi konsekuensi apabila mendapatkan kritikan pedas. Walaupun dari yang tidak mengimani, tetapi inilah fakta yang tidak mungkin dibantah. Apalagi ketika Kristen ini dinista oleh kehadiran Rasulullah ini pada abad ke-7, setelah keluar bersemedi dari gua. Oke, kembali saya fokus merespon. Begitu hinanya ajaran ini saudaraku yang terkasih, sampai-sampai melakukan pengancaman kepada keluarga yang bahkan saya tidak kenal. Dan mereka pun tidak tahu menau akan ajaran Islam seperti ini. Dan kemudian mempersekusi dan merasa terzolimi. Begitu bodohnya dengan cara mendesak keluarga Victory untuk kemudian anaknya disebut untuk mengaku bahwa dia sebagai kiamat. Ini jokes teroris terkocak tahun ini. Saran saya kepada keluarga tersebut, laporkan saja ke pihak kepolisian. Angkut saja masyarakat yang ikut mendukung, termasuk Pak RT, organisasi seperti ZCC, API, dan seluruh organisasi masyarakat lainnya yang terkait dalam persekusi kepada keluarga yang bersangkutan, untuk kemudian dikenakan segala delik hukum yang berlaku di negeri ini. Saya yakin kalau hukum di Indonesia ini masih punya harga diri karena ajaran kadal gurun seperti dinista juga oleh hukum di Indonesia dan banyak negara dunia yang demikian, karena memang ajaran ini lebih kejam daripada kelakuan penyembah setan. Intinya ya, para kambing atau kaum bingung, jangan mimpi tahu siapa saya ya. Kalau tantangan terbuka saya untuk pembuktian yang bisa disaksikan banyak umat beragama, tidak bisa dibantah oleh satupun petinggi Islam. Berpikirlah realistis, mau habis-habisan bikin laporan sebanyak apapun dan mencari dukungan kepada siapapun, laporan kalian hanya akan terus dibuang ke kepolisian, karena begitu menjijikkan di mata ahli hukum. Apalagi ketika pemimpin hukum sipil di negeri ini juga menentang ajaran Islam, dari menggauli dan menghamili pembantu, pedofil, persekusi, perdagangan manusia, dan segala kejahatan yang harus diteladani secara sempurna dari Nabi Muhammad. Untuk kalian yang ingin tahu siapa saya, cukup ikuti tantangan terbuka saya. Hai umat Islam, bisakah kalian membuktikan secara ilmiah bahwa saya menghujat? Jangankan open camp, saya akan ikuti apapun yang Islam mau. Jangankan open camp, kasih leher pun saya siap. Ya, kira-kira seperti itulah yang dikatakan oleh saudara kita kiamat. Kalau saya kabur dalam hal pembuktian ini, gak perlu umat Islam yang kejar. Orang Kristen pun akan kecewa dan berbalik mendukung kalian karena penginjilan saya gak sehat dan gak ada orang yang suka dengan pengabaran palsu. Kalau ada yang gak bersyukur udah dikasih fasilitas demikian dan kebanyakan tapi masih fitnah saya sebagai pemfitnah ajaran agama Islam, fixlah kalau memang dalam Islam fakta itu adalah hujatan, maka haruslah Islam dikabarkan dalam kedustaan. Subhanallah. Oke, sekian tausiah dari saya kiamat. Kiranya Allah yang Maha Esa, Bapa melalui anaknya yang tunggal dalam persekutuan
dengan Roh Kudus menyertai kita semua sampai Maranatha. Amin. Kita sudah mendengarkan paparan yang panjang lebar dari informasi yang diberikan oleh kiamat ini, teman-teman. Dan dari sini kita tidak menemukan sama sekali sains, kita tidak menemukan sama sekali kebenaran. Jadi inilah ajaran yang telah diberikan oleh Tuhannya Donditan kepada umat muslim saat ini. Apakah ini berisi kebenaran? Apakah ini berisi sains? Apakah ajaran-ajaran ini bisa dikatakan suatu ajaran yang berperi kemanusiaan? Silahkan teman-teman tulis di kolom komentar video ini. Seperti biasa teman-teman, channel ini mempunyai program 1 tahun membaca Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Secara khusus pada kesempatan hari ini, kita akan kembali membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal yang ke-31 sampai pada pasalnya yang ke-33. Bagi teman-teman yang ingin membaca firman Tuhan bersama-sama saya, silahkan saksikan video ini sampai selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kejadian pasal 31. Yakub lari meninggalkan Laban. Kedengaranlah kepada Yakub anak-anak Laban berkata demikian, Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita, dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya. Lagi kelihatanlah kepada Yakub dari muka Laban bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Sesudah itu Yakub menyuruh memanggil Rahel dan Lea untuk datang ke padang ke tempat kambing dombanya. Lalu ia berkata kepada mereka, telah kulihat dari muka ayahmu bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadaku, tetapi Allah ayahku menyertai aku. Juga kamu sendiri tahu bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatku pada ayahmu, tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku, tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Apabila ia berkata, yang berbintik-bintik akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang berbintik-bintik. Dan apabila ia berkata, yang bercoreng-corenglah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang bercoreng-coreng. Demikianlah Allah mengambil ternak ayahmu dan memberikannya kepadaku. Pada suatu kali pada masa kambing domba itu suka berkelamin, maka aku bermimpi dan melihat bahwa jantan-jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Dan malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu, Yakub. Jawabku, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, angkatlah mukamu dan lihatlah bahwa segala jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Sebab telah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban itu kepadamu. Akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tubuh, dan di mana engkau bernazar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini, pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Lalu Rahel dan Lea menjawab Yakub, katanya, bukankah tidak ada lagi bagian atau warisan kami dalam rumah ayah kami? Bukankah kami ini dianggap sebagai orang asing karena ia telah menjual kami? Juga bagian kami telah dihabiskannya sama sekali. Tetapi segala kekayaan yang telah diambil Allah dari ayah kami adalah milik kami dan anak-anak kami. Maka sekarang perbuatlah segala yang difirmankan Allah kepadamu. Lalu bersiaplah Yakub, dinaikkannya lah anak-anak dan istrinya ke atas unta, digiringnya seluruh ternaknya dan segala yang telah diperolehnya, yakni ternak kepunyaannya yang telah diperolehnya di Padan Aram, dan dengan maksud pergi kepada Ishak ayahnya ke tanah Kanaan. Adapun Laban telah pergi
menggunting bulu domba-dombanya. Ketika itulah Rahel mencuri terafim ayahnya. Dan Yakub mengakali Laban orang Aram itu dengan tidak memberitahukan kepadanya bahwa ia mau lari. Demikianlah ia lari dengan segala harta miliknya. Ia berangkat menyeberangi sungai Efrat dan berjalan menuju pegunungan Gilead. Ketika pada hari ketiga dikabarkan kepada Laban bahwa Yakub telah lari, dibawanyalah sanak saudaranya bersama-sama. Dikejarnya Yakub 7 hari perjalanan jauhnya, lalu ia dapat menyusul di pegunungan Gilead. Pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban orang Aram itu serta berfirman kepadanya, "Jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun." Ketika Laban sampai kepada Yakub, Yakub telah memasang kemahnya di pegunungan. Juga Laban dengan sanak saudaranya telah memasang kemahnya di pegunungan Gilead. Berkatalah Laban kepada Yakub, "Apakah yang engkau perbuat ini? Maka engkau mengakali aku dan mengangkut anak-anakku perempuan sebagai orang tawanan. Mengapa engkau lari diam-diam dan mengakali aku? Mengapa tidak memberitahukan kepadaku supaya aku mengantarkan engkau dengan sukacita dan nyanyian dengan rebana dan kecapi? Lagi pula engkau tidak memberikan aku kesempatan untuk mencium cucu-cucuku laki-laki dan anak-anak perempuanku. Memang bodoh perbuatanmu ini. Aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu, tetapi Allah ayahmu telah berfirman kepadaku tadi malam, jagalah baik-baik, jangan engkau mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Maka sekarang kalau memang engkau harus pergi semata-mata karena engkau rindu kepada rumah ayahmu, mengapa engkau mencuri dewa-dewaku?" Lalu Yakub menjawab Laban, "Aku takut karena pikirku jangan-jangan engkau merampas anak-anakmu itu daripadaku. Tetapi pada siapa engkau menemui dewa-dewa itu, janganlah ia hidup. Periksalah di depan saudara-saudara kita segala barang yang ada padaku dan ambillah barangmu." Sebab Yakub tidak tahu bahwa Rahel yang mencuri terafim itu. Lalu masuklah Laban ke dalam kemah Yakub dan ke dalam kemah Lea dan ke dalam kemah kedua budak perempuan itu, tetapi terafim itu tidak ditemuinya. Setelah keluar dari kemah Lea, ia masuk ke dalam kemah Rahel, tetapi Rahel telah mengambil terafim itu dan memasukkannya ke dalam pelana untanya dan duduk di atasnya. Laban menggeledah seluruh kemah itu, tetapi terafim itu tidak ditemuinya. Lalu kata Rahel kepada ayahnya, "Janganlah bapa marah karena aku tidak dapat bangun berdiri di depanmu, sebab aku sedang haid." Dan Laban mencari dengan teliti, tapi ia tidak menemui terafim itu. Lalu hati Yakub panas dan ia bertengkar dengan Laban. Ia berkata kepada Laban, "Apakah kesalahanku? Apakah dosaku? Maka engkau memburu aku sehebat itu? Engkau telah menggeledah segala barangku. Sekarang apakah yang kau temui dari segala barang rumahmu? Letakkanlah di sini di depan saudara-saudaraku dan saudara-saudaramu, supaya mereka mengadili antara kita berdua. Selama 20 tahun ini aku bersama-sama dengan engkau. Domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran, dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan. Yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu. Aku sendiri yang menggantinya. Yang dicuri orang, baik waktu siang, baik waktu malam, selalu engkau tuntun daripadaku. Aku dimakan panas hari waktu siang dan kedinginan waktu malam, dan mataku jauh daripada tertidur. Selama 20 tahun ini di rumahmu aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapatkan kedua anakmu, dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu, dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa.
Tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah, dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kulihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang ku perbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadikan kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil dan membuat timbunan, lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galed. Lalu katakan Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamai Galed dan juga Mispa, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengabaikan anak-anakku dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Selanjutnya kata Laban kepada Yakub, inilah timbunan batu dan inilah tugu yang kudirikan antara aku dan engkau. Timbunan batu dan tugu inilah yang menjadi kesaksian bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini mendapatkan engkau, dan bahwa engkau pun tidak akan melewati timbunan batu tugu ini mendapatkan aku dengan berniat jahat. Allah Abraham dan Allah Nahor, Allah ayah mereka, kiranya menjadi hakim antara kita. Lalu Yakub bersumpah demi yang disegani oleh Ishak ayahnya, dan Yakub mempersembahkan korban sembelihan di gunung itu. Ia mengundang makan sanak saudaranya, lalu mereka makan serta bermalam di gunung itu. Keesokan harinya pagi-pagi Laban mencium cucu-cucunya dan anak-anaknya serta memberkati mereka. Kemudian pulanglah Laban kembali ke tempat tinggalnya. Kejadian 32. Yakub takut bertemu dengan Esau. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, ini bala tentara Allah, sebab itu dinamanya tempat itu Mahanaim. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau kakaknya ke tanah Seir daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau, beginilah kata hambamu Yakub, aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. Aku telah mempunyai lembu sapi, keledai dan kambing domba, budak laki-laki dan perempuan, dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku supaya aku mendapat kasihmu. Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiring oleh 400 orang. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasakan sesak hati. Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi, dan untanya menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya Esau datang menyerang pasukan yang satu, sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negeri serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini, sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan, tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan.
Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut, yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya, yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Diserahkannyalah semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga, tiap-tiap kumpulan tersendiri, dan ia berkata kepada mereka, berjalanlah kamu lebih dahulu dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain. Diperintahkannyalah kepada yang paling muka, apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, siapakah tuanmu dan kemanakah engkau pergi, dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu? Jawablah, milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Begitulah diperintahkannya baik kepada yang kedua maupun yang ketiga, dan kepada sekalian orang yang berjalan mengiring kumpulan hewan itu, katanya, seperti perkataanku tadilah kamu katakan kepada Esau apabila kamu berjumpa dengan dia. Dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan terlebih dahulu, kemudian barulah aku akan melihat mukanya, mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya. Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun, dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya, dan menyeberang ke tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Kejadian 33, Yakub berbalik kembali dengan Esau. Yakub pun melengkan pandangannya, lalu dilihatnya Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea, dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu berserta anak-anak mereka di muka.
Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka dan sujud sampai ke tanah 7 kali hingga sampai dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkannya, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangislah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangannya, dilihatnya perempuan-perempuan dan anak-anak itu, lalu bertanya, "Siapakah orang-orang yang beserta engkau ini?" Jawab Yakub, "Anak-anak yang telah dikaruniai Allah kepada hamba-Mu ini." Sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya sujud. Mendekat juga Lea beserta anak-anaknya dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel dan mereka juga sujud. Berkatalah Esau, "Apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan engkau tadi?" Jawabnya, "Untuk mendapat kasih Tuhanku." Tetapi kata Esau, "Aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu." Tetapi kata Yakub, "Janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku dari tanganku. Karena memang melihat muka-Mu adalah bagian serasa melihat wajah Allah, dan Engkau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku itu yang telah kubawa padamu, sebab Allah telah memberikan karunia kepadaku dan aku pun mempunyai segala-galanya." Lalu dibujuk-bujuknya Esau sehingga diterimanya. Kata Esau, "Baiklah, kita berangkat berjalan terus, aku akan menyertai engkau." Tetapi aku berkata kepadanya, "Tuanku maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat, dan bahwa beserta aku ada kambing domba, lembu sapi yang masih menyusui. Jika buru-buru 1 hari saja, maka seluruh kumpulan binatang itu akan mati. Biarlah kiranya Tuanku berjalan dahulu dari hamba-Mu ini, dan aku mau dengan hati-hati beringsut maju menurut langkah hewan, dan berjalan ke depan menurut langkah anak-anak, sampai aku tiba pada Tuanku di Seir." Lalu kata Esau, "Kalau begitu baiklah, kutinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku." Tetapi Yakub berkata, "Tidak usah demikian, biarlah aku mendapat kasih tuanku saja." Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir, tetapi Yakub berangkat ke Sukot lalu mendirikan rumah, dan untuk ternaknya dibuatnya gubuk-gubuk. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Sukot. Dalam perjalanannya di padang Aram, sampailah Yakub dengan selamat di Sikem di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Kemudian dibelinya dari anak-anak Hemor bapa Sikem sebidang tanah, tempat ia memasang kemahnya, dengan harga 100 kesita. Ia mendirikan mezbah di situ, dan dinamainya Allah Israel ialah Allah.